Setiap pagi saya harus berangkat pagi untuk menyapu, membersihkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya sedang bersama Mbak Mutmainah. Beliau adalah teman sekolah saya waktu itu dan sekarang beliau sudah PNS dan kali ini kita akan cari tahu gimana caranya jadi PNS. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih keuntungannya jadi PNS. Anggu bisa coba Mas Reza. Oke. Kenapa? Terserah. Oke, Mbak, aku nyuluk Mainah no ya. Iya, masa Mbak Mutmainah barang lah. Oke, sampean iku apa? Biar teman-teman semua tahu iku keuntungan jadi PNS itu kan banyak tuh yang pengen jadi PNS. Nah, sebenarnya keuntungan dari sebenarnya ya kalau kan ini sudah pelaku maksudnya sudah kok pelaku sih? Apa ya orangnya yang asli sudah PNS itu ngasih taunya biar mereka juga semangat juga gitu jadi PNS. Apa sih sebenarnya keuntungannya? Oh, terima kasih teman-teman. Di sini kami hanya mau berbagi pengalaman ketika kami sekarang alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah kita menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Kalau pada zaman sekarang banyak orang-orang yang berkeinginan atau bercita-cita menjadi seorang PNS, tetapi pada dasarnya apa sih keuntungan menjadi seorang PNS? Kalau menurut saya pribadi, menjadi seorang PNS itu apa ya, harus mempunyai jiwa tanggung jawab dengan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita sudah menjadi seorang PNS, banyak peraturan-peraturan yang harus kita jalani. Bagaimana kita itu harus menjadi pribadi yang bisa menjadi tauladan, dan kehidupan kita itu pun juga harus hati-hati. Kita tidak boleh sembarang dalam bergaul ataupun kita itu ikut dalam pergaulan-pergaulan yang bisa menjadikan kita apa ya, itu melanggar peraturan tersebut. Menjaga etika lah. Menjaga etika kita, attitude lah, itu seperti itu. Kalau keuntungannya otomatis karena kita sudah menjadi pegawai negeri, itu keuntungannya ya alhamdulillah setiap bulannya kita sudah mendapat gaji, sudah jelas gajinya sudah jelas ya, karena walaupun tapi intinya gaji itu kan ya merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu. Yang penting ketika kita sudah menjadi PNS, laksanakan pekerjaan itu dengan semaksimal mungkin, ikhlas yang paling utama itu. Kalau ini teman-teman juga biar menimbang, kalau tugas paling berat jadi PNS itu apa? Yang paling berat itu ya kadang-kadang ketika ada pekerjaan atau ada tugas-tugas itu memang ya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan dengan waktu yang telah ditentukan gitu. Kita tidak boleh memolor-molorkan waktu atau ngenyang lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus melaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gimana tugas terberat? Sanksi kan ada ya PNS itu kalau tidak tepat waktu tugasnya atau ada hal-hal yang lain? Kalau mungkin kalau saksi ya sanksinya itu ada kalau ketika kita melanggar peraturan-peraturan yang melanggar, ada SARS atau kita dalam apa ya tindakan kriminal dan lain sebagainya, tetap ada sanksi. Namanya apa itu, perbuatan kan juga harus ada pertanggungjawaban. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi lah kalau kita sudah menjadi PNS, kita juga harus hati-hati dalam bertindak gitu. Sanksi contoh pelanggaran yang paling mendasar apa contoh? Tapi mungkin yang terberat ya kita kadang-kadang apa itu narkoba, ke kriminal pidana lah seperti itu. Nek sampai ini kan masuknya ke pengajar ya PNS. Iya, PNS tapi guru. Itu nek contoh berbuat kekerasan ke murid itu termasuk nggak nanti? Iya, otomatis karena ya pada dasarnya setiap murid itu kan juga mempunyai hak hukum. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak boleh menghukum dengan kekerasan karena itu juga melanggar hak kemanusiaan gitu. Jadi kalau bisa kan kita menjadi seorang guru, menghukum murid itu juga harus berdasarkan mendidik, hukuman tetapi harus mendidik. Iya, mendidik. Oke, kalau sudah jadi PNS itu
ceritanya Oh, kok bisa iya. jadi PNS sih? Nah, cerita saya menjadi seorang PNS itu panjang sekali karena Sering uh, diringkas. Kan sampean ngabdi iya, saya ngabdi. itu lulus dari SMA itu dulunya disuruh ngabdi di pondok pesantren yaitu di KMI As-Salam Bangilan Tuban. Setelah saya mengabdi di sini, saya pernah menjadi seorang guru TK juga. Ketika saya menjadi seorang guru TK, itu ada tawaran dari kepala sekolah SD itu tawaran saya menjadi seorang penjaga sekolah. Jadi awal saya menjadi PNS itu dulunya pernah juga menjadi seorang penjaga sekolah, Saya penjaga sekolah ya apa? penjaga kebun. Masa sih Iya, ngurusi kebun? iya, Serius? iya serius. Oh berarti sampean Jadi sampai ngulang nih pondok, ngulang nih iya, TK, sampai kok ngurusi kebun? iya. Tapi Tapi ketika saya sudah PNS. di SD di Oh, kebun itu saya sudah keluar dari TK kan oh. gitu. Jadi saya juga agak gimana hati saya karena sudah melatih mental juga karena ketika itu di Kecamatan Bangilan belum ada kebun yang perempuan. Jadi saya Oh. juga agak gimana melatih mental karena menjadi kebun ya. Ketika itu dipanggil, kemudian dikasih tanggung jawab untuk memegang kunci kelas. Setiap pagi saya harus berangkat pagi untuk menyapu, membersihkan lingkungan sekolah dan lain Serius? sebagainya. Serius. Tetapi karena kita Ning ndi kok ning keterbatasan SD di SDN Banjarworo 2 pernah Banjarworo itu ndi? di Laru Delaru. sana. Tetapi karena kita keterbatasan, otomatis seorang perempuan itu juga kekuatannya kan juga tidak maksimal. Siap, Oleh siap. karena itu saya meminta suami saya untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah tersebut. Jadi setiap setengah 6 saya sudah berangkat dari rumah untuk bersih-bersih dan membersihkan lingkungan sekolah jangan sampai nanti siswa atau guru-guru datang itu suasana atau lingkungan sekolah itu kotor. Jadi diawali dari situ, kemudian karena saya menjadi guru kebun, otomatis ya menggunakan kesempatan saya juga membuka kantin di sana. Jadi saya jualan. Jadi saya jualan jualan jajan dan lain sebagainya. Itu berapa tahun? Itu dari 2011. 2011. Ya, kemudian dari 2015 saya alhamdulillah dipanggil kepala sekolah untuk mengajar juga yaitu mengajar bahasa Inggris dari tahun 2015. Nah, itu saya menjadi pengajar di situ yaitu mengajar mapel ekstrakurikuler yaitu bahasa Inggris. Sejak saat itu alhamdulillah kemarin ada pendaftaran CPNS pada tahun 2018 dan saya ikut tes. Kemudian alhamdulillah dikasih Allah kelulusan dan alhamdulillah sekarang menjadi seorang PNS. Oke. Saya sampean itu berarti lagi jadi baru jadi PNS itu 2018. 2018. 2018 lulus tes gitu. Lulus Jadi tes. diangkat Belum menjadi diangkat. PNS 2019. Oh, Masih ini baru. masih baru. Berarti sampean emang apa ya? Berjuangnya itu dari nol ya? Dari nol. Serius, tapi gak ono perasaan bagaimana ketika jadi itu ikut jadi kebun itu tukang kebun. Aslinya ya tetap enggak suatu pekerjaan itu kalau dilaksanakan dengan ikhlas semuanya itu pasti ada timbal baliknya lah insya Allah seperti itu. Yang penting satu keikhlasan yang harus kita miliki gitu. Karena selain saya jadi kebun juga, alhamdulillah setelah jadi kebun itu beralih menjadi guru bahasa Inggris. Tapi selain itu saya juga mengajar di pondok. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya masih dikasih jam untuk belajar di pondok. Jadi setiap Sabtu dan Minggu saya masih berada di pondok. Siap. Itu saya berangkat dari tukang kebun terus langsung ikut tapi sampean masih ngajar nih gini. Masih. Terus sambil jadi tukang kebun ya, ikut gitu. Terus tapi dari kepala sekolah itu menjanjikan nanti jadi PNS nggak? Tidak. Oh, kan real pengabdian. Jadi memang ketika kita mengabdi di suatu lembaga negeri khususnya itu tidak ada embel-embel untuk menjadi seorang pegawai, tidak ada. Karena pada dasarnya menjadi seorang guru lembaga itu memang gajinya sangat minim sekali gitu. Jadi kita tidak boleh
guru itu kita jadikan sebagai pekerjaan yang utama menjadi sumber penghasilan kita, itu tidak boleh, karena pada dasarnya nanti hilang keikhlasan kita ketika kita menjadi guru dan kita setiap bulan tidak mendapat gaji yang sesuai dengan hati kita atau keinginan kita akan menjadi seorang guru yang malas. Beda kalau kita menjadi seorang guru tetapi niat kita adalah pengabdian, mengabdi, menularkan ilmu kita kepada anak didik. Beda, nanti kepuasan yang kita dapat itu berbeda. Intinya seperti ini, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi guru, itu kita harus selalu bertanya kepada hati nurani, saldomi roka, seperti itu. Jadi berjasalah tetapi jangan pernah minta jasa, itu yang harus selalu kita pegang teguh itu. Intinya kalau berpedoman pada ayat Al-Quran, bekerja itu bukan untuk penghasilan itu gak seluruhnya dari pekerja, tapi betul. Tugas kita hanyalah bekerja. Nanti Allah yang ngasih rezeki dari min haitsu la yahtasib tentunya. Betul. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita lanjut ya sekarang beranjak ke kalau sudah jadi PNS itu nanti bakal ada upgrading atau peningkatan kelas. Nanti otomatis dari bulanannya akan meningkat juga. Itu ada nggak? Ada. Saya belum. Oh, belum. Jatahnya berapa tahun? Itu biasanya 4 tahun sekali. Itu ada namanya proses naik pangkat lah seperti itu. Tapi semuanya itu juga ada beberapa persyaratan dan ada prosesnya gitu. Tapi untuk sementara belum, karena kita juga masih new lah, masih baru gitu. Oke, selanjutnya ke teman-teman semuanya. Kalau dari teman-teman semuanya nanti bisa menyimpulkan bahwa jadi PNS itu adalah tugas terberat, bukan hanya kita membayangkan bulanannya atau penghasilan bulanannya, tapi yang penting kita sudah siap dengan tugas-tugas berat yang ada dan kita sudah masang hati dan semangat untuk menyelesaikannya. Nah, kita lanjutkan jadi PNS sih. Tiap bulanannya itu atau tiap sekian bulan itu ada pelatihan nggak untuk tetap menjaga kualitas seorang guru? Iya, memang ada. Itu setiap dari lembaga. Dari lembaga. Itu biasanya ada namanya KKG. KKG. Jadi ada perkumpulan guru-guru untuk membahas bagaimana program-program sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai guru pun itu juga harus upgrading, yaitu kita bisa belajar melalui workshop, apalagi sekarang banyak pribadi ada workshop online dan lain sebagainya. Intinya tergantung pada guru itu sendiri. Jika guru itu mau belajar, insya Allah nanti akan kita mau belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai itu nanti guru ketinggalan zaman, siswanya sudah hebat sedangkan gurunya ketinggalan. Jadi sekarang kan banyak tuh workshop, seminar yang diadakan secara online itu ada. Kalau barusan saya simpulkan, oke teman-teman semuanya, untuk terlebih untuk yang guru ya, kalau dia berhenti belajar, bisa jadi muridnya nanti yang lebih pintar, karena pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu sudah banyak sumbernya. Kalau kita lihat dari YouTube saja sudah banyak sekali, Google, jadi mereka sedang apa saja bisa belajar di situ. Tapi kalau tadi ya gurunya stuck, dia gak mau belajar, selesai sudah, dia akan terlambat atau pengetahuannya tentu nanti ketinggalan sama muridnya. Harus terus belajar jadi guru. Oke, teman-teman semuanya mungkin cukup ya untuk kesempatan kali ini. Semoga teman-teman nanti mulai mikir-mikir lagi kalau ingin jadi PNS, ternyata berat tugasnya. Oke, tapi kalau itu sudah sebuah keputusan silakan. Oke, terima kasih Mbak Mutmainah atas kesempatannya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan assalamualaikum.